Selamat berjumpa lagi dengan saya, Kang Munif. Saya sempat kepikiran ya, kira-kira kalau besok saya jadi presiden, kira-kira gimana ya? Karena skripsi saya itu hilang. Jadi berkas yang saya punya itu dipinjam teman dan tidak dikembalikan. Ketika saya tagih, ternyata sudah hilang. Kemudian ketika saya coba mencari di perpustakaan kampus, baik yang ada di fakultas maupun yang ada di pusat, dalam artian universitas, perpustakaan universitas, skripsi saya juga sudah tidak ada. Padahal terus terang skripsi ini menjadi kebanggaan saya. Karena yang pertama, saya punya keinginan bisa menulis, tapi ketika saya berusaha menulis selalu tidak selesai, dan satu-satunya tulisan yang berhasil saya selesaikan ya skripsi ini. Jadi kalau hilang sangat-sangat disayangkan ya, apalagi kalau nanti sampai dikulik banyak pihak ya ketika saya jadi presiden, tidak punya skripsi gitu kan, payah ya. Kemudian yang berikutnya, saya bangga kepada skripsi saya karena skripsi saya ini orisinil. Saya tidak mencontek skripsi orang lain seperti kebanyakan mahasiswa yang lain kan biasa ya, mencontek, ganti judul, ganti tempat penelitian dan sebagainya. Saya menulis skripsi ini dengan pemikiran saya sendiri. Kebetulan saya membahas tentang perbankan. Saya membandingkan antara bank konvensional dan bank syariah, khususnya tentang bagaimana sih metode untuk menentukan besarnya bunga kredit pada bank konvensional dan menentukan besarnya bagi hasil pada bank syariah. Ketika saya mengajukan judul ini kepada dosen saya, dosen pembimbing saya, dosen pembimbing yang kedua langsung menjawab, "Mas, jangan bikin skripsi yang susah-susah. Dengan saya bikin analisa laporan keuangan perusahaan saja, 6 bulan selesai." Ya, saya jawab, enggak Pak, saya pengen belajar begitu ya. Kemudian kepada dosen pembimbing saya yang pertama, beliau juga langsung menjawab, "Mas, ekonomi syariah belum menjadi ilmu." Jadi saat itu belum ada jurusan ilmu ekonomi syariah, itu belum ada. Jadi beliau menjawab, "Mas, ekonomi syariah belum ada. Dan jenengan tahu sendiri agama saya apa. Saya tidak paham soal syariah." Ya, kebetulan beliau memang beragama Katolik. Kepada pembimbing pertama ini saya jawab, "Saya juga tidak tahu Pak soal syariah. Kalau begitu kita belajar bersama-sama." Begitu saya bilang kepada dosen saya. Dan beliau sangat support saya. Setiap ada artikel tentang ekonomi syariah, beliau justru yang ngasih. Bukan saya yang mencari sumber, tapi justru beliau yang memberi sumber kepada saya. Ya, kami ibaratnya belajar bersama, gitu ya. Dan skripsi saya ini saya garap selama 2 tahun. Bukan karena dosennya yang galak dan susah, bukan. Tapi banyak hal yang membuat skripsi ini berlangsung lama. Misalnya terkait dengan perubahan aturan. Ada aturan undang-undang perbankan yang baru, sehingga membuat kajian pustaka saya mau nggak mau harus berubah. Kemudian saat itu saya menggunakan metodologi kualitatif yang jarang digunakan orang, karena kebanyakan teman-teman menggunakan metodologi kuantitatif. Ketika saya berusaha menulis skripsi ini berkembang sangat luar biasa.
tulisan saya berkembang sangat luar biasa ya. Artinya ketika saya mencoba mempelajari soal penentuan bunga kredit pada bank konvensional, ketika saya belajar ke bank oleh salah satu staf di sana, dikatakan bahwa ini pelajaran direktur bank. Jadi bukan kelas dia begitu ya. Artinya skripsi saya ini menjadi, ketika saya mencoba menentukan, menghitung berapa bunga yang harus dijual, ini saya harus mempelajari laporan keuangan bank, menganalisa laporan keuangan bank. Nah, ini menjadi satu skripsi tersendiri. Kemudian saya harus mempelajari kebijakan-kebijakan BI, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penstabilan nilai mata uang dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi satu skripsi tersendiri. Kemudian ketika saya membahas soal aturan-aturan syariah, itu bisa menjadi skripsi sendiri. Kemudian ketika saya membahas bagaimana menentukan bagi hasil, saya harus juga menganalisa laporan keuangan bank. Ini juga bisa menjadi satu skripsi tersendiri. Kemudian terkait dengan besaran berapa persen sih yang harus ditawarkan ke nasabah atau yang harus ditentukan, itu juga saya harus mempelajari manajemen perbankan, mempelajari tentang harga pasar bunga bank yang beredar di pasaran, kemudian berapa sih pasaran bunga bank yang ada di global, kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah terkait dengan risiko keuangan dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi skripsi tersendiri. Jadi sangat-sangat melebar dan bisa menjadi beberapa skripsi kalau sebetulnya saya lanjutkan. Nah, karena itu proses skripsi ini menjadi sangat lama, kurang lebih 2 tahun. Saya harus memfilter, memfokuskan, membabat hal-hal yang mungkin penting, tetapi harus saya buang begitu ya. Harus saya babat, kemudian saya kerucutkan menjadi hanya tinggal satu skripsi. Ya, alhamdulillah akhirnya selesai skripsi itu. Cuman sayang ya, sekarang hilang skripsinya. Nah, ini saya bingung ini kalau besok tiba-tiba saya terpilih jadi presiden, kemudian orang menanyakan, mana skripsinya? Wah, jangan-jangan ijazahnya palsu karena nggak punya skripsi gitu ya. Bingung. Tolong komentar ya teman-teman, gimana ini baiknya.